Oke teman-teman, jadi inilah penampakan sebuah dinamo pengering baru ya teman-teman. Nanti di sini cara memasangnya dinamo baru. Di sini teman-teman harus menggunakan ini kembali ya teman-teman, yang mana tutup pelindung dan juga poli pengering. Di sini cara memasangnya pada bodi mesin cuci. Di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini menggunakan 5 mikrofarad. Oke teman-teman, di sini setelah saya membeli dinamo baru, saya akan memasang kembali tutup pelindung dinamo air ini ya teman-teman. Di sini fungsinya selain untuk mengerem, dia berfungsi untuk melindungi agar air yang jatuh ke sini tidak langsung masuk ke sela-sela dinamo pengering ini ya teman-teman. Makanya di sini dia berfungsi untuk melindungi air agar tidak jatuh ke dalam dinamo pengering. Sini cara memasangnya. Oke, kita langsung pasang saja. Kita pasang kembali bautnya. Nah, ini sudah saya pasang tutup pelindung dinamo pengeringnya. Dan ini perlu teman-teman ketahui ya teman-teman, harus teman-teman perhatikan pada bagian karet poli dinamo pengering ini dia pecah ya teman-teman. Di sini pecah ya teman-teman, bisa perhatikan dia seharusnya yang lebih bagus utuh seperti ini ya teman-teman, tidak pecah atau ada sikunya sedikit. Ini dia untuk pegangan penguat as tabung pengering. Nah di sini pecah ya teman-teman. Nanti di sini saya akan menggantinya dengan karet poli pengering ini untuk memastikan agar putaran dinamo pengering ini berputar stabil dan kencang ya teman-teman, karena hal seperti ini saja sangat berpengaruh. Apabila karet poli ini pecah, maka dia akan berpengaruh kepada putaran dinamo pengering. Ini saya akan ganti dan memasang karet poli yang masih bagus ini. Caranya kita keluarin terlebih dahulu. Di sini saya akan keluarin saja, kita pukul seperti ini. Nah ini sudah terpas ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan ini sudah hancur pecah. Nah, ini masih bagus, nanti saya akan memasang yang bagus ini ya teman-teman. Kita pasang saja. Nah ini sudah pas ya teman-teman. Di sini dia sudah saya ganti dan di sini saya kembali akan memasang ke dinamo pengering ya teman-teman. Di sini kita pasang saja ke dinamo pengering. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung pasang saja pada bagian dinamo pengering ini. Cara memasangnya di sini kita pasin ya teman-teman, baut pada yang bagian poli pertama ini di bagian yang ada coakan. Di sini kita pasin saja, masukin seperti ini. Nah ini teman-teman sudah terpasang ya teman-teman poli dinamo pengering ini. Di sini ada bautnya, kita kencangkan kembali baut-bautnya dan kunci pas, kunci T ukuran 8 agar poli dinamo pengering ini merekat atau terhubung dengan as dinamo pengering. Sini bautnya kita kencang-kencangkan. Nah teman-teman, setelah rangkaian poli dan juga tutup pelindung tali rem dinamo pengering ini kita pasang pada dinamo barunya, di sini saya akan memasang kembali bodi, saya akan memasang kembali motor penggerak ataupun dinamo pengering ini pada rangkaian bodi mesin cuci yang kita akan ganti ya teman-teman. Di sini saya akan pasang saja. Nah di sini kita akan pasang saja ya teman-teman pada rangkaian bodi mesin cuci kemarin kita bongkar. Di sini cara memasangnya teman-teman bisa perhatikan. Ini kita paskan dudukannya pada poli dinamo pengering ini. Di sini kita masukkan. Setelah ini udah masuk, sini kita kasih baut lagi kembali ya teman-teman agar poli dinamo ini tidak bergerak dan tidak lari. Sini saya akan pasang baut-bautnya. Kita pasang saja bautnya.
satu lagi sebelah sini. Nah, ini sudah selesai saya pasang baut-bautnya ya teman-teman. Nanti di sini saya tidak menggunakan tali rem ini karena di sini saya sudah langsungkan, tidak saya fungsikan. Oke teman-teman, setelah dinamo pengering ini kita pasang, di sini saya akan memasang kembali bodi mesin cuci SAP ini teman-teman. Di sini rangkaian bodi mesin cucinya saya akan masukkan kembali, dan nanti di sini saya akan menggunakan kapasitor yang baru ya teman-teman, yang kemarin saya sudah tes, di sini karena kapasitor ini dia menggunakan 2 kapasitor ya teman-teman. Dan satunya lagi yang ini yang kebakar, nanti di sini saya akan mengganti kapasitor yang lama dengan kapasitor yang baru. Nanti cara memasang kapasitornya teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang kembali bodi mesin cuci SAP ini, saya akan pasang saja. Ya teman-teman, di sini saya akan langsung memasang bodi mesin cuci yang mana dinamo pengering ini sudah diganti dengan yang baru ya teman-teman, untuk mengatasi dinamo pengering tidak mau berputar. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan pada bagian as rotor dinamo pengering, di sana harus masuk ke poli dinamo pengering ini ya teman-teman. Di sini as tabungnya belum masuk, nanti saya akan masukkan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, di sini bagian as poli dinamo pengering ini saya sudah pasang baut ya teman-teman. Sini teman-teman bisa perhatikan as tabungnya saya sudah masukkan ke dalam poli dinamo pengering dan bautnya saya sudah pasang. Nanti di sini saya akan merangkai kembali rangkaian jalur kabel pada mesin cuci 2 tabung SAP ini ya teman-teman. Di sini saya akan rapikan kembali. Sebelumnya saya akan pasang pembel dinamo penyuci ini seperti semula. Cara memasangnya seperti ini, pasangkan pada poli dinamo penyuci dan bagian gearbox dinamonya. Setelah itu nanti di sini saya akan mengganti kapasitor yang baru ya teman-teman, karena kapasitor bawaan atau bekas servisan mesin cuci ini sudah tidak berfungsi atau sudah lemah. Di sini cara memasangnya teman-teman bisa perhatikan. Di sini jalur dinamo penyuci ini, cara memasang kapasitor ini dan merangkai kembali jalur kabel dinamo mesin cuci. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini jalur keluaran steker. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini jalur keluaran steker mesin cuci 2 tabung ini ya teman. Sini kabelnya warna putih dan hitam. Di sini kita ambil kabel warna hitam dan kita masukkan pada jalur fuse atau listrik dinamo pengering. Nah, ini keluarannya. Di sini kita satukan. Kita akan ambil jalur listriknya pada dinamo penyuci. Nah, ini kabel warna biru jalur listriknya ya teman-teman. Di sini kita gabungkan menjadi satu jalur dinamo penyuci, pengering dan steker colokan mesin cuci ini. Setelah kita gabung, di sini saya akan kasih isolasi untuk melindungi ya teman-teman. Di sini saya kasih isolasi. Nah, kemudian di sini kabel untuk dinamo penyucinya, di sini saya akan pasangkan kapasitor ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan kabel kapasitor keluarannya ini 12 mikro red dan yellow. Untuk kabel warna merah dan kuning di sini kita gabungkan pada jalur dinamo penyuci. Di sini kita gabungkan warna merah dan merah. Nah, untuk timer penyuci ini kabelnya warna merah dan biru ya teman-teman. Di sini kabel warna timer penyucinya kabel warna biru dan merah. Di sini saya akan pasangkan seperti ini. Kemudian saya akan selotip. Dan untuk kabel warna kuningnya di sini teman-teman bisa menyambungnya seperti ini, ngambil jalur ke timer penyuci. Jika teman-teman lupa menyambungnya atau membongkar ketika awal, teman-teman bisa memfoto atau merekam
jalur kabel ini ya teman-teman, agar tidak lupa menyambung, atau teman-teman bisa melihat di nameplate bodi mesin cuci maupun di nameplate dinamo penyuci atau dinamo pengering ya teman-teman. Di situ ada nameplate-nya. Nah, ini seperti ini diagram miring untuk mesin cuci SAP. Nah, ini untuk jalur dinamo penyuci saya sudah pasang kembali ya teman-teman. Dan untuk dinamo pengeringnya di sini saya akan pasang pada kapasitor 6 mikro, kabelnya warna putih dan abu-abu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan kabel abu-abu, kita akan ambil jalur warna merah ya teman-teman, karena di sini perputaran pada dinamo pengering ini keluarannya kabel warna merah. Sini kita pasang. Dan untuk timer pengering di sini warnanya pupil ya teman-teman. Pupil di sini oranye atau ungu warna kabelnya. Nah, di sini kita gabungkan pada kabel kapasitor abu-abu dan merah ke dinamo penyuci. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Setelah digabung, di sini saya akan selotip. Dan yang terakhir di sini kabel warna keluaran hijau dinamo pengering ya teman-teman. Sini kita gabungkan pada kapasitor kabel warna putih. Ini seperti ini, kita lakukan kembali. Nah, di sini ada kabel putih, kita sambungkan pada jalur fuse penghubung saklar atau listrik ke timer penyuci dan timer pengering ya teman-teman. Di sini kita pasang. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah memasang kembali jalur dinamo penyuci dan juga jalur dinamo pengering kepada kapasitor dan juga timer penyuci. Teman-teman bisa perhatikan di sini steker colokan di sini steker colokan mesin cuci 2 tabung SAP ini saya akan colokin ke stop kontak ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan. Kemudian wise timer di sini saya akan putar dan juga dinamo pengeringnya di sini saya akan putar. Kita lihat. Nah, ya teman-teman, dinamo penyuci ini sudah mau berputar bagus kencang dan juga dinamo pengeringnya sudah berputar sangat bagus kencang. Oke teman-teman, itulah tips servis cara mengatasi mesin cuci 2 tabung penyuci tidak mau berputar dan pengering tidak berputar, yang mana kerusakan pada mesin cuci ini yaitu pertama penyucinya kapasitornya lemah ya teman-teman, kedua dinamo pengering pada mesin cuci sapi ini putus terbakar, dan setelah saya menggantinya dengan dinamo yang baru, dinamo mesin cuci pengering ini sudah berputar kembali dengan normal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.